kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah, cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, 3 siung aja digeprek, kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering, baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah, kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso, tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar, aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar, jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh.
Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak 1/2 kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. 1 saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini.
Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih, dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak, lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini, dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah, cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama, siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek, kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering, baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah, kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso, tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget.
Oke deh, kalau udah siap, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek, bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan.
Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun?
Oke deh, kalau belum pernah, cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, 3 siung aja digeprek, kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering, baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah, kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso, tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar, aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman, gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar, jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit, yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya.
Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi boleh pakai merek apa ya yang, warnanya biasanya menyala gitu, karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger, asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini.
udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget.
Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek, bawang bombaynya satu buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan ancu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama, siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek, kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja.
Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah, kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek, bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja.
Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi.
Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya satu buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja.
Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah, kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek, bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan ancu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso.
sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi, boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya.
Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau
lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya satu buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja.
Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah, kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek, bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso.
sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi, boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuman Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya.
panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget.
Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya satu buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya, dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya.
Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan.
Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah, kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso, tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan ancu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso.
sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi, boleh ya. Sama caranya, kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuman Rp2.000, jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya.
panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget.
Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya satu buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya, dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya.
Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosan masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja.
Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah, kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso.
sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi, boleh ya. Sama caranya, kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000, jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya.
Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau
lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya satu buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan ancu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja.
Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah, kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso.
sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi, boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya.
panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek, bawang bombaynya satu buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan ancu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicopper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek, kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering, baru kemudian diratakan.
Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah, kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso, tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar, aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman, gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar, jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini, jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso.
sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi, boleh ya. Sama caranya, kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya.
Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi
lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek, bawang bombaynya satu buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan ancu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya.
Oke, kita sisihkan. Lanjut di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek, kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering, baru kemudian diratakan.
Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah, kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso, tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar, aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman, gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar, jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini, jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak, dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera.
Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi, boleh ya. Sama caranya, kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong.
dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek.
Bawang bombaynya satu buah diiris-iris ya, kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya, dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini, jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan ancu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi.
Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah,
kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso, tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam 1/2 sendok teh, kaldu jamurnya 1/2 sendok teh, lada bubuknya 1/2 sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi, dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan cap jahe merah ini karena emang enak banget.
Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi, boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh.
Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah, cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang.
Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya, dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini, jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan ancu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman
nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek, kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering, baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah,
kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso, tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi, dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan cap jahe merah ini karena emang enak banget.
Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh.
Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah, cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang.
Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya, dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini, jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman
nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek, kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering, baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah,
kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso, tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi, dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan cap jahe merah ini karena emang enak banget.
Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur satu butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh.
Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah, cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang.
Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya, dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini, jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angkyu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman
nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek, kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering, baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah,
kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso, tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam 1/2 sendok teh, kaldu jamurnya 1/2 sendok teh, lada bubuknya 1/2 sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan cap jahe merah ini karena emang enak banget.
Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh.
Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah, cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang.
Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya, dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini, jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman
nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek, kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering, baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah,
kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso, tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam 1/2 sendok teh, kaldu jamurnya 1/2 sendok teh, lada bubuknya 1/2 sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan cap jahe merah ini karena emang enak banget.
Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh.
Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah, cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih, 3 siung aja digeprek kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata. Masak sampai mendidih baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang.
Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya, dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini, jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan ancu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan capcay merah ini karena emang enak banget. Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak, aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman
nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh. Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bosen masak mie gitu-gitu aja? Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep olahan mie yang seger dan pastinya ini tuh enak banget. Di sini aku pakai mentimun. Nah, teman-teman pernah nyobain gak sih masak mie pakai mentimun? Oke deh, kalau belum pernah cus cobain ya. Caranya sangat gampang banget. Pertama siapkan mentimun, kemudian dipotong-potong. Boleh dikupas full atau separuh-separuh kayak gini aja ya. Untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung aja digeprek, kemudian kita cincang kayak gini aja. Setelah itu kita boleh panaskan minyak ya. Tumis si bawang putihnya sampai wangi. Boleh sambil diaduk-aduk biar dia itu nggak gosong ya. Oke, setelah bawang putihnya wangi, di sini aku mau tambahkan telur ya, 1 butir aja. Kita orak-arik di pinggir kayak gini aja sampai dia tuh agak mengering, baru kemudian diratakan. Oke, setelah telurnya wangi kayak gini, jangan lupa tambahin daun bawang. Ini aku pakai 2 batang aja. Setelah itu tambahkan air untuk kuahnya ya. Aku pakai kurang lebih 250 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah,
kita cemplungin timunnya ya. Nah, ini tuh aromanya seger banget. Tambahin sawi opsional aja, boleh sayur kol atau yang lainnya. Kebetulan punya bakso, tinggal nyisa 5 biji aja. Langsung dicemplungin juga biar mantul gitu ya. Oke, setelah mendidih dan sawinya layu kayak gini, kita boleh masukkan mie-nya. Nah, untuk mie-nya di sini aku pakai mie basah, beli di pasar. Teman-teman boleh pakai mie keriting, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Untuk cabai rawit diiris kasar aku pakai 3 buah. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Lalu ada kecap asinnya kurang lebih 1 sendok teh juga. Diaduk sampai rata, masak sampai mendidih, baru kemudian kita boleh matikan apinya. Sumpah ini tuh seger banget. Oke deh, kalau udah siap kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Mie godok yang super simple dan enak banget, siap untuk disajikan. Masak segini dimakan rame-rame bareng anak-anak juga udah leko banget. Tuh kan teman-teman gak pengen langsung nyobain di rumah nih. Sumpah ini tuh enak banget. Biar makin sedap, jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini tuh beneran mantul banget. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau lagi makan di luar, menu satu ini wajib banget dipesan karena emang enak banget. Nah, kebetulan hari ini lagi kangen banget sama menu satu ini. Karena males keluar jadi aku bikin sendiri di rumah. Oke, langsung aja bawang putih 4 siung digeprek. Bawang bombaynya 1 buah diiris-iris ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan ada ayam yang dipotong-potong dan juga udang. Aku pakai kurang lebih 50 gram ya semuanya. Dikit-dikit yang penting buat rasa-rasa gitu loh teman-teman. Diaduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Setelah itu masukkan sayur yang keras seperti bunga kol, kemudian ada wortel ya. Lalu ada jagung putren ya yang udah kita potong-potong. Pakai sayurnya dikit-dikit gitu aja, yang penting dia tuh lengkap dan rata ya. Aduk-aduk sampai layu. Kemudian di sini aku mau tambahkan untuk bumbunya ada garam 1/2 sendok teh, kaldu jamurnya 1/2 sendok teh, lada bubuknya 1/2 sendok teh. Untuk saus sambalnya aku pakai 1 sendok makan. Saus tomatnya kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh. Lalu saus tiramnya 1 sendok teh. Tambahkan air karena aku mau ini nanti hasilnya tuh berkuah ya. Untuk sausnya kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih merah lagi, boleh pakai merek apa ya yang warnanya biasanya menyala gitu. Karena aku punyanya sausnya yang ini jadi aku pakai yang ini aja. Oh ya teman-teman, kalau biasanya di resto-resto itu ada tambahan angcu atau arak masak. Di sini aku skip ya, tapi tetap enak kok hasilnya teman-teman. Oke, diaduk-aduk merata. Setelah sayurannya layu, kita boleh tambahkan bakso, sosis, kemudian ada telur puyuh kesukaan anak-anak dan juga kekian. Untuk teman-teman isiannya bebas ya, sesuaikan aja dengan selera. Terakhir ada jamur kuping, sawi dan juga kubis. Aku masukkan dikit-dikit aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Ini aromanya tuh harum banget, seger. Asli enak banget. Nggak salah sih kalau banyak yang favoritkan cap jahe merah ini karena emang enak banget.
Oke, karena aku pengen kuahnya agak creamy, jadi aku tambahkan telur 1 butir, udah dikocok-kocok ya. Untuk telur sih bisa dimasukkan di awal, tapi aku masukkan di akhir seperti ini, masak sampai matang ya. Setelah itu kita kentalkan kuahnya dengan larutan tepung maizena. Udah deh, ini tuh super lengkap banget isiannya dan rasanya tuh super nagih banget. Ada gurih, ada sedikit asam, manis, segar, pokoknya enak banget deh. Oke, capcay merah siap untuk disajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen mencoba di rumah, boleh ya pakai saus merek apa aja biar hasilnya tuh merah menyala kayak yang kita beli-beli di luar gitu ya. Kalau aku sih sesuai yang aku punya di rumah aja ya. Oke, capcay kuah merah siap untuk disajikan. Sangat gampang dan super praktis banget kan cara masak menu hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ngemil aja jadi males makan. Oke deh, kita bikin cemilan yang enak dan pastinya bergizi ya, yang pasti juga mengenyangkan. Langkah pertama, siapkan daun bawang. Aku pakai kurang lebih 6 batang, dipotong-potong kayak gini aja ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku pakai dada ayam yang udah dihaluskan sebanyak setengah kilogram ya. Boleh dicoper, boleh juga dicincang ya teman-teman. Lanjut, panaskan sedikit aja minyak. Aduk-aduk dan masak sampai wangi. Setelah daun bawangnya itu kecium wangi, kita masukkan si dada ayamnya ya. Aduk-aduk sampai dia tuh berubah warna. Misalnya teman-teman nggak mau pakai dada ayam, maunya daging sapi boleh ya. Sama caranya kita cincang dulu atau dicop. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita tambahkan sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu ada bumbu gulai, aku beli sasetan ya. Satu saset kecil kayak gini di tempatku cuma Rp2.000. Jadi lumayan murmer, nggak ribet pastinya. Oke, diaduk merata bumbunya. Setelah matang kita boleh matikan apinya. Tinggal kita sisihkan dulu, lalu setelah dingin pindahkan separuh lah ya teman-teman ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu masukkan 5 butir telur, aduk-aduk sampai merata seperti ini. Oke, kalau udah merata, sekarang waktunya kita siapkan ada kulit lumpia ya. Boleh pakai kulit lumpia yang bulat ataupun yang kotak seperti ini. Tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja. Untuk lemnya aku pakai tepung terigu yang dilarutkan ya teman-teman. Udah deh, dirapatkan seperti ini. Udah jadi, kita lakukan lagi sampai selesai ya. Gampang banget membuat cemilan hari ini ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi. Rasanya sangat enak, gurih dan pastinya itu nikmat banget. Oke, kita lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah selesai dilipat-lipat, sekarang waktunya kita goreng ya. Panaskan minyak lalu goreng si martabaknya sampai matang ya teman-teman. Pakai api sedang atau kecil aja nggak apa-apa, jangan terlalu kuat untuk apinya biar nggak gosong. Dan matangnya pastinya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman. Disiram-siram seperti ini dia tuh bakal menggembung kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan tiriskan. Mantul banget, ini aromanya wangi banget loh.
Oke, martabaknya siap untuk disajikan. Boleh tambahkan rawit utuh seperti ini ya buat ceplus-ceplusan. Beneran sangat mudah banget kan teman-teman cara membuat cemilan atau lauk makan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.